Teman-teman, kita balik lagi di IPA kelas 8. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang gerak lurus peraturan atau GLP. Nah, GLP itu apa sih? Coba kalian lihat ini deh. Ingat, dari detik 0 sampai detik pertama, atau 1 detik, si mobil ini menempuh jarak 2 meter. Dari 1 detik ke 2 detik, menempuhnya 2 meter. 2 detik ke 3 detik, 2 meter juga, dan begitu seterusnya. Artinya apa sih? Kecepatannya itu sama. Pada gerak ini, lintasannya lurus. Jadi gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Cuman, GLB itu sebenarnya lintasannya nggak harus lurus. Yang penting, kecepatannya itu tetap. Nah, ini adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLB. Di mana kalian bisa lihat garisnya itu lurus, kecepatannya itu tetap. Sementara terhadap hubungan jarak terhadap waktu, nah ini grafiknya miring, ada gradiennya. Kurang lebih bentuknya kayak gitu. Soalnya kan jaraknya nambah ya, waktunya juga nambah. Kalau di kecepatan kan, kecepatan tetap. Nah, ini persamaan gerak pada GLB. Mungkin teman-teman udah pernah dapat ini waktu SD, di mana jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu, atau kecepatan sama dengan jarak kali waktu, itu sama aja sebenarnya. Nah, sekarang kita coba kerjain soal nih. Kalau mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, jarak yang ditempuh dalam 3 jam itu berapa sih? Kecepatannya 60 km per jam kan? Ingat rumus yang tadi. Nah, kalau dia 1 jam kan 60 km. Kalau 3 jam berapa? Ingat, jarak sama dengan kecepatan kali waktu, berarti 60 kali 3. Itu 180 km per 180 km. Kami berjalan dengan kecepatan 5 meter per detik. Berapa jauh jarak yang ditempuh selama 4 detik? Ini caranya sama kayak yang tadi. Tinggal dikaliin aja. Jadi 5 kali 4 ya 20 meter. Nah, jadi selain gerak yang tadi, ingat kalau gerak itu adalah perubahan posisi terhadap suatu titik acuan. Biasanya tuh kalau di soal-soal kan kita pakai titik acuannya tuh mungkin pohon atau tanah. Emang nggak ditulis, tapi biasanya tuh pakai namanya titik acuan tanah. Kali ini kita bakal belajar gerak yang titik acuannya itu bukan tanah. Bisa jadi mobil, atau benda-benda yang lain nih. Atau benda yang juga bergerak juga nih. Jadi, benda yang bergerak terhadap satu titik acuan yang juga bergerak terhadap tanah. Nah, di dalam gerak relatif ini ada namanya kecepatan relatif. Kecepatan relatif itu didefinisikan sebagai selisih vektor searah. Ingat vektor searah, benda dan titik acuannya. Jadi, V relatif sama dengan V benda 1 kurangi V benda 2. Ingat vektornya harus searah. Vektornya searah itu gimana sih? Nah, kita coba kerjain soal dulu biar agak paham nih. Dua mobil bergerak saling mendekati pada jarak 300 meter. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Mobil B kecepatannya 10 meter per second. Kapan sih mereka ketemunya? Nah, ingat, dua mobil ini kan saling mendekati. Jadi, nah gambarnya kayak gini nih. Kapan sih ketemunya? Nah, cara ngerjain itu kayak gini nih. Mobil 1 kan bergerak ke kanan, mobil 2 bergerak ke kiri. Kita harus hitung dulu kecepatan relatifnya itu berapa. Kecepatan relatif mobil 1 terhadap mobil 2. Ini bisa dibolak-balik ya, tapi kali ini kita bakal cari yang mobil 1 terhadap mobil 2. Ya, sesuai persamaan tadi dikurangin aja. 20 dikurangi 10. Tapi ini kan belum searah nih, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Harus disamain dulu arahnya. Kalau di grafik, kayak grafik Cartesius, itu kan bisa dinegatifin ya. Jadi misal
kanan, dinegatifin kan jadi ke kiri nih. Ke kiri juga dinegatifin kan jadi ke kanan. Berarti 10 meter per second ke kiri itu sama dengan negatif 10 meter per second ke kanan. Kita masukin ke rumusnya. Nah, ini kan udah searah nih. Ini baru boleh. Temulah kecepatan relatifnya 30 meter per second. Nah, waktunya berapa? Nah, ini ya tinggal persamaan itu jarak kedua mobil dibagi kecepatan relatifnya. Jadi kita ketemu 10 detik. Nah, ini sama kayak yang tadi, cuman bedanya nih ada di arahnya. Kurang lebih gambarnya itu kayak gini. Saya saranin teman-teman buat pause dulu video ini, coba kalian kerjain dulu. Nanti kalau kalian udah selesai, kalian bisa resume lagi, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, udah, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, mobil A sama B itu kan asumsinya mereka bergerak searah ya, kan ngejar-kejaran gitu. Nah, kecepatan mobil A relatif terhadap mobil B itu kan sekitar 10 meter per second ke kanan dikurangi 20 meter per second ke kanan. Akhirnya apa nih? Kecepatannya kan negatif nih. Karena kecepatannya negatif, maka kedua benda ini dia tidak akan pernah bertemu. Jadi nggak bakal bisa ngejar. Negatif itu maksudnya kedua benda itu saling menjauh, tidak saling mendekat ya. Jadi jaraknya tambah jauh. Kayak udah dikejar tapi ngilang gitu. Nah, ini ada soal lagi. Hampir sama dengan yang tadi. Nah, saya saranin juga teman-teman buat pause video ini. Nanti kalau udah selesai, kita balik lagi buat ngerjain. Oke, udah. Ayo kita bahas bareng-bareng nih. Nah, ini yang bersama kayak yang tadi, cuman bedanya yang di belakang ini 20 meter per second, di depannya itu 10 meter per second, jaraknya 200 meter nih. Cara ngerjainnya hampir sama yang tadi. Nah, ini kapan nyusulnya? Ini. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, berada di 200 meter di belakangnya. Ini aku tulis lagi soalnya biar ingat. Nah, ini. Asumsinya, kan keduanya bergerak searah nih. Kecepatan mobil 1 relatif terhadap mobil 2 itu 20 meter. Yang di belakangnya kan 20 meter per second. Dikurangi depan itu 10 meter per second. Kan udah searah nih, jadi nggak perlu di negatifin lagi. Kita ketemu kecepatan relatif itu 10 meter per second. Untuk waktunya, ingat ya, ini kan nggak negatif nih, berarti bakal ketemu nih keduanya. Waktunya itu sama kayak yang tadi, jarak kedua mobilnya dibagi kecepatan relatif, yaitu 200 meter bagi 10 meter per second. Jadi dapatnya itu 20 detik. Gitu. Nah, terima kasih teman-teman udah menonton sampai ke sini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, subscribe. Kalau ada yang kurang apa, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.